warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ini saya Suci Kati dari kelompok KKNT UPUS dari kelompok 61. Saya Tasya dari Peserta PKN dari kelompok 11. Saya Nurba Atunema dari Kreatif Pendidikan Teknologi Informasi dari kelompok KKNT 45. Ya, pada sore ini kita sudah bertemu dengan Ibu Emi Setiarini. Ini beliaunya. Nah, sore ini kita mau sharing pengalaman dengan Ibu. Ya, yang pertama, Ibu itu sebenarnya asli mana sih? Saya sebenarnya asli beda kecamatan dari sini ya. Saya dari Yapen, kecamatan Yapen, desanya desa Mojoluhur, kecamatan Yapen. Sekarang domisili di Yapen. Untuk riwayat pendidikannya, Bu? Saya kebetulan untuk riwayat pendidikan dari SPK ke langsung D3. Dari SD. Dari SD. Kalau dari SD saya SD-nya tindakan SD Mojoluhur. Kemudian saya SMP juga SMP Negeri 1 Japen. Kemudian saya langsung sempat di SMA Japenan cuma 1 bulan. Kemudian masuk ke SPK. Saya SPK Sekolah Perawat Kesehatan di SPK Pemda Kudus selama 3 tahun. Kemudian ditambah lagi untuk akademis akademi kebidanan program itu 1 tahun. Tetap di SPK Pemda Kudus. Kemudian saya kerja dulu. Setelah itu kemarin ada aturan kalau kita harus tetap D3. Kemudian tahun 2013 saya lulus D3 kebidanan di Aktif Pemkab Kudus. Saya kerja dulu memang setelah lulus dari sekolah perawat yang D1 itu ada program namanya PTT, pegawai tidak tetap ya. Itu 3 tahun saya kerja, mulai kerja tahun 1998 saya langsung di Desa Sriwedari. Desa saya ya. Mbak Putri teman saya soalnya. Pas SD Mbak Putri di sana sampai Iya. kelas 4 gitu ya. Di Desa Sriwedari itu selama itu kan kontrak sampai tahun 2007 saya tetap di sana. Kemudian saya selama 1998 sampai 2007 saya menjadi pegawai tidak tetap bidan di Desa Sriwedari. Kemudian 2007 saya alhamdulillah diterima menjadi CPNS dan kemudian pindah ke Puskesmas Japenan. Di Puskesmas Japenan saya mendapatkan, dulu masih tetap harus memegang desa. Itu di desa ada 2 desa, Desa Puluhan Tengah sama Desa Dukuh Mulyo yang saya tempati sekarang ini. Kemudian berjalannya waktu terus saya ditarik ke puskesmas menjadi bidan puskesmas, tapi harus tetap mengampu Desa Dukuh Mulyo, bertanggung jawab pelaporannya. Tapi saya aslinya bidan puskesmas, tapi tetap memegang desa. Alhamdulillah sampai sekarang masih tetap jadi bidan puskesmas. Pengalaman berkesan, Bu, tentang selama menjadi bidan. Bidan yang mana? Dari PTT bidan atau desa yang PNS? Dari bidan desa ke bidan Ya, puskesmas. Kalau bidan desa itu suka dukanya ya banyak ya Pak. Kalau dulu mungkin Sriwedari itu memang tempatnya juga masuknya itu walaupun desa dekat dengan puskesmas tapi masuknya desa terpencil dulu Sriwedari itu. Masyarakatnya ya masih tingkat pendidikannya mungkin tidak terlalu penting ya di sana itu. Yang di sana itu malah kebanyakan orangnya merantau di luar negeri itu. Yang di sana itu malah yang ya tetap sukses tapi dengan modal yang besar, soalnya kerjanya mungkin di sawah itu ya modal berambang itu. Tapi jadi ini tetap modal besar. Alhamdulillah kalau di sana mungkin sukanya yaitu masyarakatnya juga masih baik walaupun terkenal Sriwedari itu orangnya ganas-ganas. Tapi alhamdulillah saya di sana. Terus tahun 99 saya menikah itu di sana dengan suami juga diterima dengan baik dan alhamdulillah sampai sekarang pun saya pindah di sini itu tetap masih banyak yang
yang semula menjadi mungkin tetangga atau tetap menjadi seperti saudara. Ya setiap tahun atau setiap waktu tetap masih ada yang main ke sini, atau kalau ada apa-apa tetap ngabari ke sini. Dukanya kalau di sana itu tempatnya kan tidak ada transportasi yang masuk yang lewat. Karena tidak ada sepeda motor, dulu kan sepeda motor juga masih jarang. Kalau mau ke kantor kan wajar sepeda motor risik satu kan gantian. Kalau dipakai suami saya kadang itu pinjam ke tetangga-tetangga. Terus kalau naik panggilan malam itu dulu kalau persalinan kan masih di rumah pasien. Itu biasanya kita harus nunggu di situ di rumahnya pasien sampai malam. Tidak peduli pagi siang malam ya di situ itu. Nunggunya sampai kadang lebih dari 1 hari di rumahnya pasien. Itu kita meninggalkan rumah, nih rumah anak cilik ya ditinggal di rumah, tetap ya harus tetap dibawa yang ke pasiennya. Terus pokoknya dukanya ya banyak, sukanya ya lebih banyak gitu. Itu yang menjadi bidan desa. Kalau bidan puskesmas ya biasa, soalnya kan ada rawat inapnya, kita harus piket sesuai shift pagi siang malam. Sukanya ya tetap kita kadang kalau tidak piket pun tetap saya standby di puskesmas, soalnya saya bidan puskesmas dan megang program lain. Jadinya setiap hari harus di puskesmas. Kemudian kalau piket siang ya tetap pagi di puskesmas, siangnya tetap piket. Kalau malam paginya di puskesmas, malamnya tetap piket. Tapi seperti apa yang bisa membuat ibu itu berkecimpung di dunia kesehatan? Ini sebelum menjadi tenaga kesehatan, sebelum lulus SMA, SMP SMA cuma 1 bulan kok. Itu motivasi saya ya memang saat itu kan mungkin tenaga kesehatan mungkin terutama di tempat saya itu memang kurang. Saya kok rasanya kok jadi kepengen seperti di desa saya itu. Saya mungkin cita-cita pertama juga memang pengennya di desa, di bidan desa itu, supaya di desa saya itu ada tenaga kesehatan. Soalnya kalau periksa itu jauh, dulu kan tenaga kesehatan masih sulit. Kalau periksa, saya sendiri dulu kalau periksa itu di dokter ini Penjakenan ini, itu kan jauh kan. Kalau bidannya itu ke bidan sini. Kalau ada mau periksa, mau berobat itu tetap mendatangkan atau pergi ke tempat yang jauh. Kalau memang kita ada di situ, mungkin kan masyarakat sekitar juga bisa periksanya juga tidak jauh-jauh. Sekarang kan situasinya berbeda dengan situasi dulu Bu ya. Baru sejak Maret kemarin kan negara kita mengalami masa pandemi, ada wabah yang menyerang di negara kita. Tentu ada penanganan tersendiri untuk di tenaga medis Bu. Kalau masalah wabah itu bukan hanya di Indonesia ya, ini di seluruh dunia ya. Salah satunya Indonesia itu masuk menjadi target dari adanya wabah corona ini. Cara menangani pasien. Ya. Kalau cara penanganan pasien itu sebenarnya sama Mbak. Dari sebelum pandemi yang seperti kelihatannya bulan Maret ya, Maret itu mulai ada. Kita dari awalnya untuk penanganan itu sama saja, tapi mungkin untuk protokol cara penerimaan dan kondisi pasien pun berbedanya di situ. Kalau cara pemeriksaannya semua sama, pengobatan juga sama. Tapi kalau mungkin untuk pasien yang datang itu harus sesuai dengan protokol kesehatan. Yang pertama mungkin dari rumah sudah pakai masker, bukan bawa ya, ingatkan juga pakai masker. Kalau bawa masker kan beda, bawa mungkin tidak dipakai, mungkin di jok motor, di saku itu beda, kata-katanya beda dan mungkin artinya juga beda. Kalau dari rumah sudah pakai masker, kemudian sampai di sini nanti kan ada mesti di tempat-tempat diusahakan disarankan ya setiap rumah, setiap tempat itu ada tempat cuci tangan yang mengalir itu dan juga dicepari sabun. Kemudian kalau memang nanti harus bertemu dengan orang banyak diharapkan untuk jaga jarak. Itu kalau di sini kalau memang ada pasien untuk penanganan pasien tetap
sesuai. Kalau memang tidak parah nemen, maksudnya tidak terlalu parah, diharapkan pasien itu disarankan untuk tetap jaga kesehatan saja dulu di rumah. Kalau memang harus parah, maksudnya sudah parah, baru disarankan untuk ke tenaga kesehatan. Gunanya apa? Tujuannya apa? Supaya bisa untuk meminimalis kontak dengan udara luar dan juga orang. Terus nanti pas di puskesmas juga cara penanganan juga beda. Sekarang kalau memang perlu pengobatan yang mungkin masih di bawah standar, itu mungkin kurang, masih pasien bisa ditangani untuk rawat jalan, untuk dirawat inap, itu tetap disarankan untuk di rumah saja. Soalnya kalau di puskesmas untuk rawat inap, khawatirnya nanti malah menambah penyebaran itu terpapar COVID-19. Jadi diharapkan, dan juga kalau masuk puskesmas itu sekarang ada rapid test. Nah, harus masuk mungkin kalau dirawat inap itu harus ada rapid test. Protokol kesehatan. Itu Bu, protokol kesehatan yang diterapkan oleh tenaga medis apakah berbeda dengan masyarakat biasa? Bukan berbeda, cuma mungkin ada aturannya. Kalau memang masyarakat umum kan disarankan selalu tetap itu pakai masker. Maskernya itu kan ada beda-beda untuk jenis maskernya, untuk para medis, untuk mungkin yang sipil, terus kemudian masyarakat umum itu berbeda-beda. Jadinya kalau memang masyarakat umum mau periksa, mungkin masker yang biasa enggak apa, masker yang kain atau masker yang sekali pakai itu sekali pakai, tapi mungkin standarnya beda, jenisnya kan beda untuk masker. Kemudian kalau cuci tangan, jaga jarak tetap sama saja, cuma jenis maskernya mungkin beda. Tapi kalau mungkin perawatan petugas medis yang di rumah sakit, di tempat khusus yang penangani COVID, mungkin harus pakai APD lengkap, yang ada pasir, baju hazmat, kemudian pakai sarung tangan lengkap, kaki kaos kaki, kemudian pakai kacamata, hazmat, pokoknya lengkap itu kalau di tempat yang khusus. Kalau di sekitar sini mungkin ya seperti biasa, masker sama mungkin face shield pun sebenarnya untuk umum. Saya kalau di kegiatan mungkin di posyandu, di pospindu itu tetap pakai face shield, disarankan kadernya pakai face shield. Sebagai tenaga medis, harapan Ibu seperti apa di masa pandemi seperti ini? Ya. Kalau harapan saya pribadi, ya semoga corona ini atau COVID-19 ini cepat berakhir. Makanya diharapkan untuk kita semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan supaya bisa memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Dan juga mungkin bukan harapan saya saja ya, harapan semuanya gitu ya. Dan diharapkan itu kita semua tetap bersatu untuk bisa memutuskan mata penyebaran COVID-19 ini. Pesan Ibu kepada masyarakat di masa pandemi seperti ini bagaimana? Kalau pesan saya sebagai tenaga medis ya, ini tenaga medis itu diharapkan ya masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan meminimalisir untuk pergi keluar dan usahakan tetap di rumah saja itu, supaya nanti mata rantai COVID-19 ini cepat terputus sehingga kita akan menjadi hidup normal kembali dan menjadi menjalani kehidupan seperti sebelum kita ada pandemi. Kita mungkin perekonomian juga akan menjadi normal, mungkin cara kita untuk bersosialisasi dengan masyarakat juga akan normal kembali. Makanya saya mohon untuk semua masyarakat tetaplah mematuhi protokol kesehatan dan tetap memindahkan dan menjalankan aturan-aturan dari pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19 ini.
pengalaman. Baik, terima kasih Bu untuk waktu yang sudah Ibu berikan. Terima kasih untuk sharing dari pengalaman Ibu. Semoga bermanfaat bagi kami. Semoga Ibu selalu diberi kesehatan, selalu dalam lindungannya. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton. Jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker ketika di luar rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.